Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kali ini saya membawa bendera merah putih, yang mana bendera merah putih ini adalah simbol kemerdekaan kita, simbol negara kita, lambang negara kita, dan juga Garuda Pancasila. Lewat bendera inilah simbol kemenangan kita kalau kita ada event-event di pertandingan internasional seperti itu. Kalau kita juara, ini berkibar, bendera merah putih ini berkibar, saudara-saudaraku. Dan bendera merah putih ini disebut juga bendera dwi warna karena warnanya dua. Ada merah artinya berani atau darah, ada putih artinya suci ataupun tulang. Jadi sejak zaman Majapahit dulu, warna dwi warna ini adalah menjadi simbol kebesaran zaman Majapahit dilanjutkan zaman kemerdekaan. Dan proses untuk mencapai merah putih ini melalui perjuangan para pendahulu kita, pahlawan kita, yaitu dengan titik darah penghabisan, korban nyawa, korban tenaga, korban pikiran, bahkan tidak sedikit para pahlawan kita yang gugur untuk mempertahankan Indonesia dan mencapai kemerdekaan dengan disimbolkan dwi warna ini. Pada zaman dahulu, para pendahulu kita, para pahlawan hanya bermodal arit dan juga bambu runcing untuk mencapai kemerdekaan itu, saudara-saudaraku. Dan saat ini kita saatnya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan di bidang masing-masing. Yang bertani juga bertani, yang pedagang yang baik, amanah, yang pebisnis juga melakukan yang baik, juga para pengabdi atau aparatur negara juga harus bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing, saudara-saudaraku. Tetapi akhir-akhir ini saya sangat miris dan marah dan mengecam dan mengutuk karena ada sekelompok emak-emak yang memotong-motong bendera ini. Itu adalah perbuatan yang tidak beradab. Walau dengan dalil apapun, dengan alasan apapun, ini adalah lambang negara kita, saudara-saudara. Ini adalah lambang negara kita yang patut kita junjung tinggi, kita hormati secara protokol. Tetapi sekelompok emak-emak ini dari Sumedang, Jawa Barat sangat berperilaku bodoh, saudara-saudara, dan sangat berperilaku tidak berpendidikan. Mungkin dia kurang baca, mungkin dia terlalu bodoh, atau mungkin otaknya perlu disikat. Apakah sikat cuci ini? Jadi otaknya perlu dicuci yang bersih agar tahu perjuangan para pendahulu kita. Kita ini tinggal mengisi kemerdekaan. Dan seorang mak-mak itu harusnya cuma masak saja, saudara. Jadi cuma masak aja tugasnya. Tidak harus melampaui batas sampai memotong-motong bendera, ingin viral. Kalau cuma ingin viral, tidak seperti itu. Carilah cara-cara yang positif. Jangan simbol negara kita ini, dwi warna ini, dipotong-potong, masukkan tempat sampah. Itu otaknya di mana gitu. Padahal kita tinggal mengisi kemerdekaan ini. Kita ini tinggal mengisi kemerdekaan. Saya sangat terharu dan melihat video itu saya sangat marah. Karena orang seperti itu harus diberi pelajaran, harus diberi sanksi. Jadi kalau cuma untuk memberikan pembelajaran pada cucunya atau anaknya yang autis itu nggak masuk akal, gitu loh. Dan juga yang video itu juga bodoh, yang mengupload di TikTok itu juga bodoh.
yang menggunting juga bodoh. Jadi itu sekelompok orang-orang bodoh. Walaupun kemarin sudah ditangkap atau keciduk seperti itu, dengan dalil apapun mereka tetap melecehkan sang saka merah putih, sang dwi warna ini. Maka dari itu saya sebagai petani Indonesia sangat mengecam itu, karena ini harusnya merah putih itu ada di lengan kananmu. Merah putih harus di dada, Pancasila harus di dada, karena lambang negara kita adalah Pancasila dan juga sang saka merah putih. Kamu orang mana? Orang Indonesia, berarti merah putih. Kalau berbuat seperti itu, silahkan hidup di planet mana sana. Itu mak-mak yang sangat bodoh, bahkan dimasukkan tempat sampah setelah dipotong. Itu dengan dalil apapun tidak bisa dibenarkan. Ayo kita isi kemerdekaan ini dengan tanam porang. Ini positif. Ayo isi kemerdekaan ini dengan sebagai tunas. Kita itu harus menjadi tunas bangsa, mengisi kemerdekaan ini dengan positif. Tidak hanya cari viral, cari sensasi. Tugas kamu itu mak-mak dengan panci ini. Jadi harus diberi pelajaran biar tidak ditiru sama yang lain. Gitu loh. Jangan bodoh. Jadi jangan bodoh. Perlu disikat ulang. Disikat otaknya biar cerdas. Sudah tua, enggak memberikan contoh pada yang muda. Makanya baca, saudara-saudara. Kita harus gemar membaca, gemar melihat, harus mengisi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang positif. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, cintailah Indonesiamu, cintailah produk Indonesia. Termasuk porang ini juga produk Indonesia. Walaupun yang membawa ke sini zaman dahulu adalah penjajah Jepang. Ini bisa meningkatkan ekonomi kita semua. Jadi emak-emak yang ada di Sumedang, Jawa Barat itu jangan dicontoh dan harus ditindak tegas. Saya berharap aparat yang berwenang harus menindak tegas sekelompok orang-orang yang bodoh dan tidak tanggung jawab ini. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ini harus menjadi pelajaran. Ayo kita isi kemerdekaan yang sudah 75 tahun ini dengan hal-hal yang positif. Harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Begitu saudara-saudaraku, saya selaku petani porang Indonesia dari PPC School sangat mengecam keras dan sangat mengutuk perbuatan yang dilakukan sekelompok orang bodoh yang tidak bertanggung jawab yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelajaran kita bersama, bahwasanya kita harus semangat mengisi kemerdekaan walau dengan tanam porang atau dengan tugas pokok fungsi masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Ayo kita bangun Indonesia lebih baik lagi. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, merdeka, merdeka, merdeka. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.